Hari ini saya melihat ada sebuah peristiwa besar di negeri ini. Nah, ini ciri kerukunan Indonesia. Antar perbatasan itu akrab, betul nggak? Jadi ada orang Banjar, Jawa Barat ngomongnya Jawa. Ada orang Panulisan, Cilacap ngomongnya Sunda. Ya. Pak Prabowo dan para menteri pasti terkejut teman-teman mendengarkan ucapan pidato dari Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, Kang Deddy sampaikan, tolonglah para pejabat, para menteri, Pak Prabowo khususnya, jangan kalian poya-poya. Dan aneh nih, ada kabar terbaru teman-teman. Ya, kurban pakai uang rakyat. Gimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi? Coba kita simak dulu ya pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Saya tidak bicara ini dari sisi agama. Saya bicara persoalan kedaulatan. Setiap negara berhak dan wajib untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Setiap negara berhak untuk menentukan pemimpinnya sendiri apapun hasilnya. Dalam perspektif itu, saya melihat kenapa Iran bisa bertahan. Karena satu, pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dia memilih jadi martir dibanding dia meninggal belakangan. Martirnya menjadi sebuah gerakan heroisme publik. Dan saya baca berapa APBN Iran? 1.000 triliun dari 92 juta penduduk. Tapi dari 10 masyarakat usia sekolah 9 kuliah. Apa yang kuliah dipelajarinya? Sains, matematika, fisika, kimia, biologi, kedokteran, engineer, berobat gratis, sekolah gratis, jalan tidak ada yang bolong, lingkungannya bersih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Efisien birokrasi. Saya lihat berapa belanja pertahanan Iran, hanya 132 triliun. Kenapa 132 triliun bisa bikin drone dengan mutakhir, bisa bikin hulu ledak, bisa memperkuat seluruh armada perangnya, bisa berperang dengan gagah mempertahankan keyakinannya? Karena dia membuat sendiri. Karena negaranya efisien, perguruan tingginya melahirkan orang-orang hebat yang bekerja di bidang sains, penelitiannya kuat, akhirnya melahirkan produk-produk unggul bagi bangsanya yang bermanfaat. Sehingga saya menyampaikan bahwa kalau kita melebihi surplus anggaran, bagi saya bukan kebahagiaan. Kalau saya memimpin Jawa Barat dengan 37 triliun, bagi saya itu bukan kebanggaan. Kalau saya memimpin Jawa Barat dengan 35 triliun, bagi saya bukan kebanggaan. Tapi saya memimpin Jawa Barat yang hari ini real kondisi keuangannya hanya 26 triliun, tapi bisa membebaskan pendidikan SMA gratis, bisa membangun jalan sampai pelosok, bisa membangun rumah rakyat miskin, bisa menyiapkan generasi ke depan untuk dia bisa kuliah di bidang-bidang teknologi, melahirkan engineer baru, kemudian negaranya efisien dan pemerintahnya tidak pernah rapat. Saya jujur aja nggak pernah rapat. Gubernurnya nggak pernah ngantor. Kenapa? Karena bagi saya duduk di kantor di ruangan ber-AC itu inefisien. Tapi saya berjalan di pematang sawah menyelesaikan problem petani, berjalan di tepi jalan raya menyelesaikan problem ojol. Sampai hari ini ada ojol di Bekasi, biaya rumah sakit FNC-nya sudah mencapai 450 juta dibayarkan melalui asuransi ketenaga kerjaan yang dibayar oleh Pemprov. Jadi nggak ada lagi dalam pandangan saya ini adalah hubungan dengan manusia, ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan alam. Bagi saya tidak. Dalam pandangan saya hubungan dengan manusia adalah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah. Kenapa?
Karena dalam manusia ada nurnya Allah, di alam ada nurnya Allah. Kemanapun kamu berpaling di seluruh wajah Allah. Karena di situ wajah Allah bukan dipahami sebagai bentuk bungkelekan, tapi nur. Nur itu bisa dilihat dan bisa tidak dilihat, tergantung orang memiliki rasa atau tidak. Ada yang sudah menerima sapi kurban dari Bapak? Jawab dong. Dan jangan lupa bilang terima kasih. Tapi jangan salah terima kasihnya. Jangan sama Bapak. Bilang terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia. Karena itu dibelinya dengan uang APBN. Itu sapi kurbannya kurban patungan namanya ya. Jadi jangan lupa bilang terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia. Dan berbanggalah karena rakyat Indonesia sekarang sudah berkurban melalui APBN yang dibelikan sama Bapak. Oke? Bilang terima kasih ya. Bagaimana? Sudah sampai belum sapinya? Jawab ya. 100 miliar buat anggaran kurban dari Prabowo, tapi anehnya anggarannya dari APBN. Pak Prabowo kalau mau kurban jangan pakai uang negara, pakai uang pribadi. Pak Prabowo kan duitnya banyak, usahanya banyak, terus gaji presiden juga gede. Kenapa untuk kurban aja masih pakai uang negara? Masih ngerampok terus aja sih. Kalau kurban pakai uang pribadi ya Pak Prabowo ya, jangan pakai uang negara. Habis uang negara mah, sementara rakyat masih banyak yang butuh dikasih buat fasilitas-fasilitas pendidikan, terutama kesehatan dan gaji guru-guru honorer. Kenapa pakai uang negara buat kurban? Ini gak baik loh. Ini contoh yang tidak baik dari kepala negara. Kalau mau kurban pakai uang pribadi Pak Prabowo. Waduh. Ini. Dan sistem berpikir gini masuk orang Sunda. Kasian. Saya selalu mengatakan karunya. Apaan ahli spiritual tapi gede ambek. Apaan ahli spiritual tapi nggak goblok-goblok batur. Di mana spiritual? Nah itu asa teka paham. Nah, perspektif ini, karena perspektif ini kalau ingin memasuki era industri, kita harus memulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya di mana? Kalau ingin masuk era industri, SD nggak boleh pegang gadget. Bohong. Anda ingin masuk ke era industri, SD sudah diajarin gadget. Gak ada. Jepang nggak ada, Amerika. Kenapa? Di SD itu diajarkan pendidikan dasar, calistu, maca, nulis, ngitung. Itu. Dan semuanya harus didasarkan pada aspek-aspek palaran. Pendidikan melatih akademik, maka orang Sunda mengajarkan berbahasa sederhana. Lalu mapai ari, lalu mapai ari, lalu mapai ari. Itu keterampilan berbicara agar motoriknya berjalan. Buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat. Batokohok wadahut, batokohok wadahut, itu latihan. Spiritualitasnya diajarkan oleh ibunya. Cilukba, cilukba, cilukba. Lihat, wajah ibumu itu adalah wajah Tuhanmu yang telah diutus untuk menyayangimu. Kade udah dipotong-potong ya. Saya ngasih tahu ya, nanti ribut lagi. Saya soal gara-gara ini dionang kadi jadi aing kudu ngomong nukieu itu teu meunang itu kenek pemilu itu. Nah, artinya apa? Ibu mewakili Tuhan untuk menyayanginya. Maka doa yang terbaik adalah doa ibu. Nggak ada lah, sudah. Saya ini sama orang dituduh klinik sampai hari ini. Gara-gara make ikat aing dituduh dukun. Padahal memang saya dukun. Kalau duduk saya tekun. Hanya dukunlah yang akan memenangkan pertarungan, orang yang duduk dan tekun. Nah, kenapa? Saya ini orang yang, ya saya cukup minta doa itu sama ibu saya aja, udah sampai hari ini. Sampai hari ini. Ke WA saya tuh sudah ngajakin banyak orang. Pak, kudu mencit munding, aing mah mencit unggal bulan geus teh. Pak, kudu mandi di 7 tampian, aing mah unggal poe ge mandi. Pak, yuk teh cenah kudu diwirid heula unggal poe ge wirid. Saya tuh bandel, Pak. Enggak mau saya dari dulu. Dari dulu saya enggak percaya. Kenapa enggak percaya? Lamun si eta ahli pelet pamajikanana geulis.
kenapa majikan kabogoh kau geliskan kabogoh aing sebut ahli pelet? Lamun si eta ahli bisa ngajadikeun lurah, bisa ngajadikeun bupati kulantaran nanya kasih eta nyalonnya sorangan. Sederhana. Tetapi aspek ini sudah diambil alih secara ilmiah. Saya percaya ilmiah. Siapa? Survei. Saya orang yang menggunakan metodologi akademis ini sebagai standarisasi saya. Gak ada, bohong. Mau udah menjadi dukun, percaya. Dan saya termasuk teboga pananyaan, teboga guguruan. Guru aing mah alam kabeh ya guru aing. Dukun aing sahab purah pananyaan indung. Karena saya meyakini walaupun ibu saya sudah tidak ada, tinggal ada kuburannya, bagi saya dia tetap ada di hati saya dan selalu memberikan panduan. Itu hati sudahlah. Boleh dong saya punya keyakinan pada ibu saya. Nah, pendidikan ini perlu dibangun. Kenapa? Era hari ini, mohon maaf, kita ngomong industri ketinggian. Era hari ini, anak-anak SD 10 tahun ke depan kita akan miliki orang-orang yang tidak sabaran. Yang kalau ada kesulitan dia mudah frustasi. Kalau ada kesusahan dia mudah minum mabuk. Kalau ada problem dia mudah narkoba. Kenapa? Karena sejak kecil sudah tidak diajarkan lagi kesabaran. Angitan itu nggak apa-apa, memang tulisan bagus sudah ada di komputer, bener saya tahu, tetapi saya termasuk yang sampai hari ini nulisnya jelek, maka saya ganti dengan yang lain metodologinya agar saya sabar gitu loh. Kenapa Deddy Mulyadi tekanan hidupnya tinggi, yang menghinanya banyak, diporo, diudag, nggak pernah berhenti. Saya tahu betul itu Allah menyuruh, karena saya sejak kecil nggak sabaran, saya harus ditekan oleh berbagai pihak agar saya hidupnya sabar. Sudah. Makanya saya selalu berterima kasih pada orang yang menghina saya. Nuhun tos ngahina abdi, sabab Persib jadi juara teh lamun menang lawan Bali United. Kan kita ini nggak boleh membenci pada orang yang menjadi rival kita, karena itu adalah tempat untuk kita menjadi juara. Sudah. Guru galak itu pokoknya engke lamun lulus kuliah cari guru yang paling galak, yang paling bawel, yang paling ngasih banyak tugas. Anda berucap terima kasih karena dialah yang paling menyayangi Anda. Dan Anda paling belakangan ke guru toleran. Niron diantep, bolos diantep, antep sih. Eta mah guru eta mah teu ngajarkeun sih, eta mah pupujieun. Penting. Makanya guru galak itu selalu menjadi kenangan bagi siswanya. Kenangan. Berbahagialah yang punya istri galak. Kenapa? Itu Anda, dia itu sesungguhnya lagi mengajarkan Anda tentang kebaikan, lagi menjaga Anda, lagi bawel teras itu. Pada akhirnya ganti, yaitu menyempurnakan diri. Nah, tapi saya mah enggak. Nah, ini penting. Jadi saya mah pada pokoknya nggak usah tinggi-tinggi, jauh-jauh lah. Abah TKN ngajarin kesabaran di Abah TKN, di Abah ya warisan ti Abah sadayana. Geus aya nama budak SD geus diajarkeun gitu. Ini penting. Coba orang Jepang lihat. Kenapa dia maju? Hurufnya kanji, Pak. Ulet. Bikinnya susah, Pak. Orang Jepang. Kemudian bagaimana orang Jepang ulet? Samurai itu pedang yang paling keren di dunia. Apakah samurai didigitalisasi? Tidak. Apakah samurai dibikin pabrikan? Tidak. Dia tetap bahwa ini mah aspek-aspek spiritualitas harus dilakukan dengan orang-orang yang punya tangan penuh dengan kesabaran, bukan dengan mesin. Nggak bisa diwakilkan. Spiritualitas itu nggak bisa diwakilkan, teu bisa. Abdi ngawakilan doa, teu bisa diwakilkan. Ceramah bisa. Nah, ini nggak bisa. Namun saya jadi kalau di perguruan di TKN sejak SD di sekampusnya nggak usah banyak-banyak akademik. Ajarkeun nganyam sama, ajarkeun nganyam bilik, ajarkeun ngarautan sapu, ajarkeun nyeun simpai, ajarkeun nganyam hoe, ajarkeun pandai besi, ajarkeun macu. Itu pendidikan spiritualitas. Itu ditempa
di situ, ini hilang. Nah, ditempa di situ. Nah, kemudian nanti SMP mulai setengah digital, SMA 3/4 digital, perguruan tinggi digital. Ketika masuk era digital, kenapa? Ininya sudah memiliki kendali diri yang sangat kuat, punya ketajaman, tidak mudah putus asa. Ketika dia menghadapi problem, sulitnya persaingan industri, dia sulit kemudian mengejar produksi karena produksinya berlomba dengan produksi yang lain, harganya harus efisien, kemudian bahan bakunya harus berkualitas, marketingnya harus tepat. Ada susu sisi batin manusia di mana dia bentur tembok. Alhamdulillah, teman-teman, dari kita sudah mendengarkan pidato luar biasa dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, ya, yang mana sangat menusuk untuk para pemimpin, para pejabat yang mana sering kali ya berpoya-poya dan sering kali, mohon maaf ya, mengabaikan kewajibannya untuk tugasnya untuk membahagiakan rakyat, membuat aturan-aturan yang sangat baik untuk rakyat. Ya, itu yang rakyat butuhkan, karena Anda dipimpin, karena Anda dipilih oleh rakyat. Ya, jangan salah itu, Anda dipilih oleh rakyat. Ya, jangan sampai rakyat murka. Ya, seperti itu pada intinya. Anda sekarang boleh kesana-kemana, boleh kesana kemari, ya. Tapi lihat kalau rakyat sudah muak, ya, jangan salahkan rakyat. Makanya itu sebelum rakyat muak, ya, tuntaskan kewajiban-kewajiban Anda sebagai pemimpin, ya, seperti yang kami diucapkan gitu ya. Jadi, ya, kalian itu bukan siapa-siapa, itu hanya dititipkan amanah, ya, untuk rakyat. Itu sih pada umumnya, ya, jangan sampai Anda, ya, seperti tadi saya bilang, Anda brutal, ya, pakai uang negara, ya, kesana kesini, rakyat diterlantarkan, ya, jangan sampai seperti itu, ya. Contoh tuh pemimpin Iran, ya, yang mana begitu luar biasa, ya, mengabdi jiwa dan tenaga untuk rakyatnya, untuk agamanya, ya. Semoga kita bisa mencontoh itu ya teman-teman. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.